Dalam film komedi Amerika terbaru yang terbaik untuk ditonton di dunia, kisah aksi lucu dengan Kevin Hart dan Dwayne Johnson, The Rock, dimulai di ruang ganti sekolah menengah. Di sana Robbie, seorang siswa yang gemuk dan canggung, sedang menikmati saat-saat riang. Dia pikir dia aman di kamar mandi, tetapi tiba-tiba sekelompok pengganggu menyerbu masuk, menangkap Robbie dan menyeretnya ke gimnasium selama upacara sekolah terakhir. Tanpa mengenakan apapun kecuali kehinaan, pria besar itu menjadikan misi hidupnya untuk menjadi alfa terhebat. Mimpi buruk bagi setiap pengganggu yang berani menertawakannya. Di pusat kebugaran, Kelvin Joyner, yang lebih dikenal sebagai The Golden Jet, berdiri di puncak kejayaannya di sekolah menengah atas. Beberapa saat lagi, dia akan menerima penghargaan mahasiswa tahun ini yang didambakan, sementara penonton bersorak kagum. Namun, saat upacara mencapai puncaknya, kekacauan terjadi. Pintu terbuka lebar, dan Robbie Wirdicht, yang dipermalukan dan sepenuhnya terekspos, dilemparkan ke atas panggung. Sorak-sorai seketika berubah menjadi tawa riuh, dan tak kenal ampun, memenuhi ruangan bagai gelombang pasang. Saat pusat kebugaran itu riuh, senyum percaya diri Kelvin memudar. Sementara semua orang bersukacita atas penghinaan Robbie, Kelvin bertindak. Tanpa ragu, dia melangkah maju, melepaskan jaket bombernya, dan menyampirkannya di bahu Robbie. Tawa mulai mereda saat Robbie, yang dilindungi oleh tindakan kebaikan sederhana Kelvin, bergegas meninggalkan panggung. Kelvin diam-diam kembali ke podium, meninggalkan kesan pada semua orang di ruangan itu. Terutama Robbie. Maju cepat 20 tahun, kehidupan Kelvin jauh dari masa depan. Cerah yang diprediksi semua orang. Tidak lagi menjadi anak emas, dia sekarang seorang akuntan yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukainya. Dia iri pada rekan kerjanya yang menaiki tangga perusahaan, sementara dirinya tetap di tempat. Saat makan siang bersama istrinya, Maggie, yang pernah menjadi kekasihnya di sekolah menengah, Kelvin menyaksikan rekan kerjanya merayakan promosi. Di dekatnya, adegan ceria itu hanya memperdalam perasaan tidak mampunya. Maggie mencoba menghiburnya, memamerkan gaun yang ingin ia kenakan untuk reuni 20 tahun mendatang. Namun, Kelvin ragu-ragu dan akhirnya mengakui bahwa dia tidak ingin pergi. Frustrasi, Maggie mengatakan kepadanya bahwa sikap negatifnya telah merusak hubungan mereka. Kembali bekerja, Kelvin menggulir Facebook, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba, permintaan pertemanan muncul dari seseorang bernama Bob Stone. Nama itu tidak familiar baginya, tetapi rasa penasaran menguasainya, dan dia menerimanya. Hampir seketika, dia menerima pesan dari Bob yang meminta untuk bertemu. Setelah bertukar cerita sebentar, Kelvin menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bob Stone sebenarnya adalah Robbie Wirdicht dari sekolah menengah. Terkejut dan penasaran, Kelvin setuju untuk bertemu dengannya malam itu. Ketika Kelvin memberitahu Maggie, dia skeptis, tetapi akhirnya mengingat Robbie dan membiarkannya pergi. Di pub malam itu, Kelvin disambut oleh seorang pria jangkung dan berotot yang memancarkan kepercayaan diri, Bob Stone. Kelvin tidak mempercayai matanya. Ini tidak mungkin Robbie Wirdicht yang pernah dipermalukan di depan seluruh sekolah. Saat mereka berbincang-bincang, Bob dengan santai menyebutkan bahwa ia pernah bekerja sebagai kontraktor federal, tetapi baru-baru ini diberhentikan. Keduanya tertawa dan menjadi akrab, sampai Bob menjauh untuk mengambil minuman. Saat dia pergi, seorang pria lain mencoba mengambil alih kursi Bob. Kelvin berusaha menyelesaikan situasi tersebut secara diplomatis, tetapi ketika Bob kembali, suasana berubah drastis. Those gym muscles aren't scaring anybody, pal. Oh, hey, please. Tanpa ragu, Bob menghajar lelaki itu hingga tak sadarkan diri, menangkap Kelvin, dan menyeretnya keluar dari pub sebelum ada yang bisa bereaksi. Masih dalam keadaan syok, It was the coolest thing ever, man. Kelvin mengikuti Bob ke sekolah menengah lama mereka, tempat nostalgia dan emosi yang belum terselesaikan kembali membanjiri mereka. Bob merenungkan trauma akibat penghinaan yang dialaminya, sementara Kelvin mengakui rasa frustrasinya karena tidak dapat memenuhi potensi yang pernah dilihat semua orang dalam dirinya. Untuk mencairkan suasana, Bob mendesak Kelvin untuk melakukan salto ke belakang yang legendaris, yang dulu dikenal di sekolah menengah atas. Terdorong semangat, Kelvin mencobanya, hanya untuk usahanya yang berakhir sangat salah, membuatnya terjatuh,
ke tanah dalam keadaan yang memalukan. Oh, God. That was so close, Jet. Malam berlanjut di rumah Kelvin, di mana Bob dengan santai meminta bantuan untuk masalah pembebasan bersyarat. Bingung tetapi mencoba bersikap sopan, Kelvin setuju untuk menyelidikinya. Saat dia memeriksa laptopnya, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Rekening luar negeri yang berisi jutaan dolar. Upaya Bob untuk menjelaskan terputus ketika dia secara tidak sengaja menumpahkan bir di laptop, sehingga laptopnya hangus. Mengabaikan kekacauan itu, Bob bertanya apakah dia bisa menginap di tempat Kelvin untuk malam ini. Dengan enggan, Kelvin setuju. Keesokan paginya, ketukan keras di pintu membuat Kelvin terbangun. Berdiri di luar adalah tim agen CIA, dipimpin oleh agen Harris yang tak kenal basa-basi. Mereka menerobos masuk dan ingin tahu di mana Bob berada. Kelvin mencoba menjelaskan bahwa Bob menginap di rumah itu, tetapi ketika agen menggeledah rumah tersebut, tidak ada jejaknya. Harris mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Bob dicari karena pengkhianatan, pembunuhan, dan pencurian informasi rahasia yang diduga akan dijualnya ke negara musuh. Kelvin tercengang ketika Harris menambahkan bahwa Bob mencantumkannya sebagai kontak daruratnya pada dokumen resmi. Panik, Kelvin menyangkal mengetahui apapun, menyadari bahwa ia telah ditarik ke sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang dapat ia bayangkan. Di tempat kerja, Kelvin mendapat telepon tak terduga dari Bob, yang dengan santai menyebutkan bahwa dia bersembunyi di suatu tempat di gedung tersebut. Kelvin panik dan putus asa untuk menjauhkan diri dari kekacauan. Segera memberitahu CIA Agent Harris dan timnya menyerbu kantor. In the stairwell, 2 flights down. Alert Charlie team! Tetapi Bob, yang licin seperti biasanya, berhasil mengecoh mereka dengan mudah. Sebelum Kelvin dapat melarikan diri, Bob menghadapinya. "Kamu di dalam atau di luar?" tuntutnya, bersikeras bahwa dia tidak ingin terlibat dengan apapun ini. Bob tak gentar, menyatakan bahwa Kelvin sudah terjerumus terlalu dalam. Dengan bakat dramatis, Bob menyalakan dasi yang diikatkan ke sistem penyiram, yang memicu putaran alarm dan kekacauan lainnya. Di tengah kegilaan itu, Bob menyerang Kelvin, menyatakannya sebagai Sandera. Sementara Kelvin meronta tak berdaya. Agen CIA menyerbu masuk, menyebabkan baku tembak habis-habisan dengan Bob. Kelvin mencoba merangkak mencari tempat aman, tetapi akhirnya terjerat dalam kereta pos dan secara tidak sengaja menjadi peserta kekacauan. Bob mengalahkan beberapa agen dengan keterampilan yang mengesankan, tetapi keadaan berubah ketika salah satu agen berhasil melilitkan rantai di lehernya. Putus asa, Bob berteriak kepada Kelvin untuk meminta bantuan. Kelvin, yang sekarang memegang pistol, tetapi tidak tahu cara menggunakannya, secara tidak sengaja menembakkannya. Yang mengejutkannya, tembakan itu mengenai agen tersebut dan membebaskan Bob. Sebelum CIA dapat pulih, Bob melumpuhkan agen lain, melempar Kelvin ke kereta pos, dan menyerbu menuju pintu keluar. Saat mereka hendak melarikan diri, agen Harris dan timnya menghalangi jalan mereka. Kelvin, yang masih berharap untuk menyelamatkan rasa normalitas, mencoba bernegosiasi. Harris memotong pembicaraannya dan memaksanya menyerahkan diri. Bob, yang selalu banyak akal, menyalakan alat penyiram lagi dan melemparkan bom kilat, membuat para agen bingung. Dengan lompatan dramatis, dia dan Kelvin menabrak jendela, mendarat di atas gorila tiup di luar. Di tengah hujan tembakan, pasangan itu bergegas masuk ke dalam Uber dan melaju kencang. Kelvin, yang masih mencerna kegilaan beberapa menit terakhir, menuntut jawaban. Bob, tenang seperti biasa, menjelaskan bahwa kunci enkripsi yang dicuri adalah bagian dari sistem mata-mata nama Wanses, Lehen, yang mampu membahayakan keamanan nasional. "Kita harus menghentikan perdagangan ini," Bob bersikeras, seolah-olah ini adalah hal yang paling jelas di dunia. Namun, Kelvin kurang yakin. Dia menuntut Bob untuk menyerahkan diri, tetapi Bob mengingatkannya bahwa mereka berdua sekarang dianggap buronan dan harus membersihkan nama mereka terlebih dahulu. Frustrasi, Kelvin menginterogasi Bob tentang tuduhan Harris, menunjukkan bahwa dia mengklaim Bob mencuri kode tersebut.
Bob menyangkalnya dan menjelaskan bahwa dia dan rekannya, Phil, sedang melacak Black Badger yang terkenal kejam selama sebuah misi. Menurut Bob, Phil terbunuh dalam ledakan lift, dan Harris menjebaknya atas kematian Phil serta hilangnya kode-kode tersebut. Seorang pengendara sepeda motor membanting jendela dan menghantam wajah Bob dengan ban yang berputar. Bob, yang tidak terpengaruh, membalas dengan melemparkan pipa logam ke roda sepeda, membuat pengendara tersebut terpental. Saat Bob mengatasi kekacauan, Calvin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan sepeda motor. "Kamu bisa melakukannya, sobat!" Calvin berteriak dari balik bahunya, meninggalkan Bob untuk menangani sisa pertarungan sendirian. Calvin, yang putus asa, ingin kembali ke kehidupan normal, menelepon Maggie dan mendesaknya untuk menemuinya di kantor terapis mereka, alih-alih pulang ke rumah. Sesampainya di sesi tersebut, Calvin berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap normal. Get in. Sebelum Calvin dapat menjelaskan, Agent Harris muncul dan memaksanya masuk ke dalam mobil van untuk diinterogasi. Harris menuduh Bob sebagai Black Badger, mengklaim bahwa dia mengkhianati rekannya untuk mencuri kode tersebut. Namun, dia mengakui bahwa kerja sama Calvin sangat penting, karena Bob jelas mempercayainya. Calvin, dengan enggan, setuju untuk membantu. Berbekal alat pelacak, Calvin dikirim ke lapangan untuk memancing Bob keluar dari persembunyian. Di kantor terapis, rencana Calvin berubah menjadi canggung ketika Bob tiba-tiba bergabung dalam sesi tersebut. Ketegangan meningkat saat Calvin mencoba mencegah Maggie mencurigai apapun, tetapi rasa frustrasinya yang semakin besar menguasainya. Ketika Calvin akhirnya marah, Maggie mengira ledakan amarahnya sebagai kurangnya komitmen terhadap pernikahan mereka. Patah hati, dia keluar dengan marah, meninggalkan Calvin yang hancur, dan semakin terjerat dalam kekacauan Bob. Setelah Maggie pergi, Bob meyakinkan Calvin untuk membantunya, mengatakan bahwa dia berjuang untuk tujuan yang benar. Dengan enggan, Calvin setuju, dan keduanya memutuskan untuk melacak Trevor, pengganggu Bob di sekolah menengah yang mungkin memiliki akses ke detail transaksi penting. Awalnya, Trevor menyapa mereka dengan sikap sopan dan hampir meminta maaf. Dia bahkan memberikan permintaan maaf setengah hati kepada Bob atas perlakuannya di masa lalu. Namun, sikap itu tidak bertahan lama. Seringai Trevor kembali muncul saat dia, dengan nada mengejek, mengakui bahwa dia tidak berubah sama sekali. Dia semakin menghinanya, menikmati kekejamannya di masa lalu. Bob, yang tampak terguncang oleh pertemuan itu, terdiam dan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, Calvin tidak membiarkan Trevor lolos begitu saja. Dia menghadapi Trevor, menegurnya atas perilakunya, dan berhasil mendapatkan nomor transaksinya. Saat keluar, Calvin menerima telepon dari Agent Harris yang menyampaikan ultimatum. Serahkan Bob atau Maggie akan didakwa melakukan konspirasi. Di luar, Bob meminta maaf kepada Calvin, mengakui bahwa Calvin adalah satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya dengan baik. Dia berjanji tidak akan mengkhianati Calvin, tetapi rasa bersalah menguasai Calvin, dan dia mengaku bahwa dia telah memberikan lokasi mereka kepada Harris. Dalam hitungan detik, CIA tiba dan menangkap Bob serta Calvin. Saat ditahan, Calvin diliputi penyesalan saat mendengar Harris menginterogasi dan menyiksa Bob di fasilitas rahasia. Tak sanggup menerima pengkhianatannya sendiri, Calvin mengambil tindakan. Dia mengalahkan seorang agen, mengambil senjata, dan memaksa masuk ke kamar Bob. Di dalam, Calvin membebaskan Bob dan menaklukkan Harris, yang memperingatkannya bahwa dia membuat kesalahan besar. Namun, Calvin tetap teguh, bertekad melakukan apa yang menurutnya benar. Saat mereka melarikan diri, Bob tampak terguncang dan mulai meragukan dirinya sendiri. Dia bersikeras bahwa dirinya hanyalah Robbie the Tool dan menyangkal menjadi mata-mata. Calvin menghadapinya, mengingatkan bahwa persona ciptaannya sendiri, Bob Stone, bukan sekadar topeng. Itulah dirinya yang sebenarnya. Mengambil contoh dari julukannya sendiri, Golden Jet, Calvin mendorong Bob untuk menerima identitasnya dan bangkit dari masa lalunya. Pembicaraan penyemangat itu berhasil dan Bob menemukan tekadnya. Mereka berjabat tangan, tetapi Calvin memperhatikan jari Bob yang patah, sebuah pengingat bisu akan risiko yang telah mereka ambil.
keduanya bekerja sama untuk melarikan diri. Dengan Calvin secara tak terduga menyingkirkan beberapa agen di sepanjang jalan, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Mungkin aku memang berbakat dalam hal ini. Dia menyindir, sebelum segera menyadari bahwa dia melakukan kejahatan serius. Ketika kartu kunci yang dicuri tidak berfungsi, Bob dengan tenang menangani masalah tersebut dengan menodongkan senjata kepada seorang agen untuk memaksa mereka keluar. Mereka mencuri sebuah kendaraan, dan Bob menyerahkan telepon kepada Calvin, memerintahkannya untuk memasukkan kode transaksi ke dalam peta. Data mengarahkan mereka ke Boston, tetapi mereka membutuhkan pesawat untuk sampai ke sana. Di landasan udara pribadi, Calvin mengalihkan perhatian seorang penjaga keamanan dengan cerita yang sangat rumit dan menggelikan, sementara Bob menyelinap ke hanggar dan menarik pesawat ke landasan. Saat mereka lepas landas, Calvin mulai menyusun semuanya dan menyuarakan kecurigaannya bahwa Agent Harris mungkin sebenarnya adalah Black Badger. Saat mereka mendarat, lokasi pertemuan yang ditentukan tampak terlalu terbuka. Calvin melihat garasi parkir bawah tanah di dekatnya dan menyimpulkan bahwa perdagangan pasti terjadi di sana. Bob menyarankan agar mereka berpisah, tetapi Calvin menolak dan bersikeras agar mereka tetap berhubungan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bob memasuki garasi parkir dan jelas para penjahat sedang menunggunya. Sementara itu, Calvin yang mencoba untuk bersikap diam-diam melihat Harris tiba di tempat kejadian. Yakin bahwa dia adalah Black Badger, Calvin mengikutinya, tetapi dengan cepat terjebak dalam kekacauan. Di dalam garasi, Bob menyerahkan sebuah paket kepada pembeli. Namun, saat kesepakatan tampaknya berjalan, kebenaran yang mengejutkan terungkap. Phil, rekan Bob yang seharusnya sudah meninggal, muncul dari balik bayang-bayang. Sambil menyeringai, dia menyatakan dirinya sebagai Black Badger yang sebenarnya. Calvin tiba di saat yang paling buruk, mendapati Bob dan Phil saling menuduh sebagai pengkhianat. Sebelum seorang pun dapat memahami situasi, Harris menyerbu masuk, senjatanya ditembakkan, dan kekacauan pun terjadi. Calvin merunduk di balik perlindungan, memegang erat drive saat peluru berterbangan ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, Calvin berusaha melarikan diri, memegang erat-erat drive itu, seolah-olah hidupnya bergantung padanya, karena memang begitulah adanya. Seorang pembeli mengejarnya dengan mobil, tetapi Bob menukik masuk dan menyelamatkan Calvin tepat pada waktunya. Saat Calvin terus berlari, dia berakhir terpojok di sebuah jembatan. Di sanalah pertarungan terakhir dimulai. Bob dan Phil menghadapi Calvin, masing-masing berusaha keras untuk meyakinkannya tentang ketidakbersalahan mereka. Calvin, yang terjebak di antara keduanya dan memegang nasib misi di tangannya, harus memutuskan siapa yang harus dipercaya. Baku tembak yang kacau terjadi, dengan Calvin terperangkap dalam baku tembak. Dalam kepanikan, dia secara tidak sengaja menembak Bob. Calvin yang ketakutan mencoba membidik Phil, tetapi senjatanya berbunyi klik, kosong. Phil, puas diri seperti biasa, mengejek Calvin, menyebut Bob terlalu lemah untuk menjadi Black Badger. Dia menceritakan dengan bangga bagaimana dia memalsukan kematiannya dan menjebak Bob atas segalanya. Menikmati monolog jahatnya, seolah-olah sedang mengikuti audisi untuk film mata-mata. Phil memerintahkan Calvin untuk berlutut. Jelas menikmati momen kekuasaannya. Putus asa dan kehabisan pilihan, Calvin mencoba Golden Jet Flip, gerakan membalik yang terkenal sebagai pengalih perhatian terakhir. Sudah bisa ditebak, gerakan itu gagal total, meninggalkan Calvin tergeletak di tanah. Namun, aksi itu memberi Bob peluang yang cukup. Dengan mengerahkan kekuatannya, Bob mengalahkan Phil dengan cara yang brutal, bahkan merobek trakeanya sebelum melemparkannya tanpa basa-basi ke sungai. Setelah krisis akhirnya teratasi, Bob dan Calvin menyerahkan drive enkripsi kepada Agent Harris. Anehnya, dia berterima kasih atas jasa mereka, bahkan menyarankan Calvin untuk mempertimbangkan karier di CIA. Calvin, yang masih mencerna kekacauan itu, tertawa setengah hati. Jelas tidak yakin apakah Harris bercanda atau tidak. Pada reuni sekolah menengah, Maggie mengonfrontasi Calvin, menuntut jawaban tentang perilakunya yang aneh baru-baru ini. Sebelum Calvin dapat tergagap memberikan penjelasan, Bob masuk, memikat Maggie dengan humornya, dan bahkan bercanda tentang membawa terapis mereka ke acara tersebut. Calvin, yang sekarang
Lebih percaya diri, memberitahu Maggie bahwa dia bahagia dengan hidupnya karena Maggie, dan tidak ada hal lain yang lebih penting. Tergerak oleh kejujurannya, Maggie tersenyum dan mereka berbagi ciuman hangat. Di dalam gedung olahraga, Raja dan Ratu Pesta Prom diumumkan. Yang mengejutkan semua orang, Bob dinobatkan sebagai Raja Pesta Prom. Tertegun, dia ragu sejenak, jelas kewalahan. Tentu saja, Trevor yang masih berpegang teguh pada kepribadian pengganggunya, setelah 20 tahun, memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Bob di depan semua orang. Namun, kali ini Bob tidak gentar. Dengan langkah percaya diri, dia meninju tepat di wajah Trevor, membuatnya pingsan. Bob mengambil mikrofon dan menyampaikan pidato yang emosional, berterima kasih kepada Calvin karena telah membantunya menerima dirinya sendiri. Ia mengingatkan semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk menerima siapa diri mereka sebenarnya. Kerumunan bertepuk tangan dengan meriah. Pada saat pembebasan dirinya, Bob menanggalkan pakaiannya dan berdiri dengan gagah di hadapan seluruh ruangan. Namun, alih-alih ejekan yang pernah ia takutkan, Bob justru disambut dengan sorak-sorai dan kekaguman. Tempat latihan, yang dulu menjadi saksi penghinaan terbesarnya, kini berubah menjadi panggung penebusan dosanya yang terakhir. Untuk melengkapi semuanya, Bob berhubungan lagi dengan gebetannya di sekolah menengah, yang menggodanya dan mengakhiri momen itu dengan ciuman. Beberapa bulan kemudian, Calvin dan Maggie bersiap menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Dengan Maggie yang terlihat sedang hamil. Di luar rumah mereka, Bob datang untuk mengucapkan selamat dan memberi semangat kepada Calvin pada hari pertamanya bersama CIA. Sebagai tanda persahabatan mereka, Bob memberikan Calvin blazer lamanya saat SMA, sebuah simbol seberapa jauh mereka telah melangkah. Film berakhir dengan Calvin dan Bob berkendara menuju matahari terbenam. Persahabatan mereka yang tak terduga semakin kuat dari sebelumnya. Ini adalah campuran sempurna antara absurditas dan hubungan yang menyentuh hati, membuktikan bahwa ikatan yang paling aneh sekalipun bisa menjadi yang paling berarti.